Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vivi di kebaktian anak Joel Kids. Baru saja kita saksikan mini drama yang dimana menceritakan Benny iri hati dengan Ivan. Karena si Ivan dapat menciptakan lagu yang sangat bagus, sedangkan si Benny tidak. Nah, maka Benny iri hati sehingga hati Benny menjadi robek. Yuk kita lihat ya hatinya Benny. Nah, di tangannya Kak Vivi sudah ada hati. Ini seumpama hatinya Benny. Karena Benny iri hati dengan Ivan, maka hatinya ini menjadi robek. Nah, hatinya menjadi berlubang sehingga Benny menjadi marah-marah. Karena apa? Karena roh jahat dapat masuk ke dalam hatinya Benny yang robek ini. Sehingga Benny menjadi tidak enak, tidak senang, tidak lagi happy. Karena apa? Dia mempunyai hati yang marah. Mana ada anak yang marah tapi hatinya senang? Tentu tidak. Nah, karena apa? Karena ada roh jahat yang di dalam hidupnya, yang menguasai hidupnya. Karena itu, siapa yang kepingin hatinya menjadi utuh lagi? Oh, Benny pun ingin hatinya menjadi utuh lagi, menjadi pulih lagi. Bagaimana caranya? Yuk, lihat Kak Vivi ya. Hatinya Benny ini, Benny datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku letakkan hatiku ini ke dalam tangan-Mu. Dan dia hanya memuji dan menyembah Tuhan. Maka tangan Tuhanlah yang memulihkan hati Benny. Benny datang dengan memuji dan menyembah kepada Tuhan. Lalu, apakah hatinya Benny ini dapat menjadi pulih lagi? Coba kita lihat. Apakah Tuhan dapat mengubah hatinya Benny menjadi utuh kembali? Yeay! Ternyata Tuhan dapat mengubah hatinya Benny menjadi utuh kembali, menjadi pulih kembali. Karena Benny datang kepada Tuhan dan dia memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di 1 Samuel 16 ayat 14-23 diceritakan di mana Raja Saul pernah tidak taat kepada Tuhan. Maka roh jahat menguasai Saul dan roh Tuhan meninggalkan dari hidupnya Saul. Sekarang Raja Saul ini diganggu oleh roh jahat. Dan dia merasa tidak senang, tidak enak, suka marah-marah. Dan hambanya tahu bahwa Raja Saul ini sedang dikuasai oleh roh jahat. Lalu dia berkata kepada Raja Saul, tuanku, ketahui ada roh jahat pada diri tuanku yang selalu mengganggu tuanku. Baiklah tuanku, perintahkan kepada hambamu ini untuk mencari seorang yang pandai main kecapi. Dan apabila roh jahat yang ada pada tuanku ini hinggap, haruslah dia memainkan kecapinya. Maka tuanku akan merasa nyaman. Berkatalah Raja Saul kepada hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah ia kepadaku. Lalu jawab seorang hamba itu kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ia seorang prajurit yang pandai bicara, elok
segala perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Raja Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah ia menghadap kepadaku. Dan biarlah Daud meninggalkan kambing dombanya itu dan datang kepadaku. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati oleh roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayan Raja Saul. Raja Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Raja Saul menyuruh orang kepada Isai dan mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku menyukai kepadanya. Dan setiap kali apabila roh jahat itu datang dan hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapinya dan dia memainkannya kecapi itu. Maka Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripada Raja Saul. Nah, adik-adik, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka roh jahat dapat hidup dalam hidup kita. Dan pujian dan penyembahan yang dapat membebaskan kita dari roh jahat itu. Coba kita lihat di Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Maksudnya apa itu? Maksudnya kita harus taat kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Maksudnya apa? Maksudnya lawan iblis dengan memuji dan menyembah Tuhan. Maka iblis akan lari daripadamu. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah dan kita melawan iblis, yaitu dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi, maka iblis itu akan pergi dari hidup kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, apakah ada adik-adik di rumah, dimanapun engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau merasa, iya Kak Vivi, aku ada hati yang iri, aku sukanya marah-marah, aku sukanya sebel dengan diriku sendiri, aku juga sebel dengan orang lain. Apakah ada itu? Kalau ada, datanglah kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan memuji dan menyembah Tuhan. Seperti Daud memuji dan menyembah Tuhan, maka roh jahat yang ada dalam hidupnya Saul akan pergi. Dan Saul merasa nyaman. Nah, kalau kita, mungkin kita bisa menyetel lagu-lagu pujian dan penyembahan. Atau kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan bibir dan mulut kita. Kita puji Dia, kita sembah Tuhan. Kak Vivi yakin, pasti roh jahat atau rasa yang tidak nyaman dalam hidup kita itu akan segera pulih, segera pergi. Nah, yuk kita akan berdoa. Engkau yang berkata, mungkin ada rasa iri atau rasa marah. Kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Dan sekarang kita minta Tuhan yang membersihkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan,
Bersihkan hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Biar hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Dengan firman Tuhan, hati ini dibersihkan dan dibentuk kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari angkat tanganmu. Biar lagu ini menjadi doa kita. Dekat di hatimu, yang ku mau hanyalah menyenangkan. Dan biarkan hati kita ini selalu dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Pulihkan Tuhan hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari angkat tangan hati kita. Ya Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah kerinduanku. Jadikan lagu ini lagu doamu, di mana engkau memuji dan menyembah Tuhan. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ya Tuhan, ku mau selalu dekat di hati-Mu Tuhan. Yang ku hanyalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduan kami Tuhan. Hidup menyenangkan hati-Mu. Itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Adik-adik, biar lagu ini terus melekat dalam hidup kita. Dan kita berkata, menyenangkan hati Tuhan itu kerinduan kita. Maka hati kita terus akan dibersihkan oleh Tuhan. Engkau yang percaya, engkau bisa katakan, amin. Dan ini pasti terjadi dalam hidupmu. Amin.